Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. Fateh. Guru Pyari Saat Sangat Ji, selamat datang di episode keempat SIK Indonesia Podcast SIP. Pada hari ini kita akan membahas topik mengenai woman empowerment atau emansipasi wanita. Bersama kita di studio telah hadir Penji Sharon Jitkor dan juga Penji Nirmal Jitkor. Ji Ayanu Penji, selamat datang, selamat bergabung. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk datang. Penji, pertama-tama kita mau tahu ini supaya Sengget dapat gambaran mengenai apa sih woman empowerment atau emansipasi wanita itu. Oke, jadi women empowerment itu kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya adalah pemberdayaan perempuan. Nah, pemberdayaan perempuan itu adalah di saat perempuan itu bisa berdaya dan bisa bermanfaat bagi lingkungan sekitarnya. Nah, tapi ada juga beberapa definisi lainnya. Pemberdayaan perempuan juga kadang diartikan sebagai suatu gerakan di mana perempuan itu berusaha agar memiliki hak yang setara dengan laki-laki. Wah, luar biasa. Berarti Penji nggak hanya setara ya, tapi dia harus bisa memberdayakan juga dirinya supaya bisa punya impact gitu ya terhadap masyarakat luas gitu. Iya, betul. Berikutnya, kita mau tahu mengenai bagaimana sebenarnya SIK ini memposisikan wanita. Apakah woman empowerment atau emansipasi wanita itu sebenarnya sudah ada di dalam ajaran yang diajarkan oleh Guruji? Mungkin dari Penji Nirmal dulu, silahkan. Oke, Waheguru Khalsa, Waheguru Fateh. Pertama-tama terima kasih udah diundang di acara ini. Sama-sama Penji. Bahagia bisa sharing bersama, apalagi ada Sharon di sebelah. Udah lama nggak ketemunya di acara yang luar biasa. Oke, tadi konteksnya dalam Siki ya, kesetaraan wanita. Kalau apa yang saya pelajari dan saya dengar, ya mungkin bahasanya kayaknya kerannya di masa sekarang gitu ya. Kayaknya sekarang kalau bahasanya pemberdayaan wanita itu kayaknya di zaman-zaman milenial ini kayaknya lebih gencar mungkin ya dibahasnya. Tapi kalau apa yang saya pernah dengar dan saya baca dalam khususnya ada kata ya, bahwa sebenarnya di dalam Siki ini udah terjadi bisa dibilang 500 tahun yang lalu mungkin, gitu ya. Itu sudah ada dan contohnya banyak sekali. Bisa dibilang dari zamannya guru kita sendiri, dari Guru Nanak itu sudah ada. Bagaimana hubungan Guru Nanak dengan Bibi Nanki, bagaimana support Guru Nanak tuh memberi support yang luar biasa terhadap Bibi Nanki dalam menjalani membantu beliau dalam Siki juga gitu ya. Yang kita tahu bahwa Bibi Nanki itu di dalam history adalah Sikh pertamanya pengikut Guru Nanak gitu, yaitu wanita gitu. Dan ya salah satu buat saya adalah salah satu idol juga sih buat saya yang bawa Bibi kepengen jadi seperti Bibi Nanki gitu, bahwa betapa bahagianya memang Bibi Nanki itu dapat kesempatan, dapat kirpa sebagai seorang wanita. Bisa dibilang kan di dalam rumahnya Guru Nanak itu ada ayahnya, ada ibunya, ada yang lain gitu ya. Ya kebenaran seorang sosok wanita itu yang ada, yang diberi kesempatan matanya itu bisa melihat bahwa Guru Nanak itu bukan seorang sosok anak kecil biasa gitu. Itu blessing satu. Dan bagaimana Bibi Nanki mensupport perjalanan Guru Nanak itu termasuk peran wanita itu memang penting. Jadi memang udah dibilang dari zaman guru kita itu udah ada gitu. Dan banyak lagi kisah-kisah yang lain. Jadi kalau dibilang dalam Siki ya udah dari ratusan tahun yang lalu kita udah mengenal sosok perempuan itu memang luar biasa. Mengenai kisah mungkin nanti kita akan perdalam di pertanyaan selanjutnya. Ditahan dulu Penji. Siap. Semangat sekali ini. Harus. Benar sekali Penji tadi ya, mengenai Bibi Nanki itu punya bagian yang luar biasa untuk membantu Guru Nanak juga. Mungkin dari Penji Sharon mau menambahkan?
Mungkin bisa ditambahkan juga dengan di gurdwara saat ini ya. Jadi bukan hanya di zaman dulu, tapi di sekarang juga di gurdwara tuh laki-laki dan perempuan itu duduk di level yang sama-sama duduk di lantai. Kemudian saat lengger juga. Kemudian siapa saja laki-laki dan perempuan bisa jadi kirtani. Siapa saja laki dan perempuan bisa menjadi granthi. Jadi sebenarnya itu juga di zaman sekarang bisa kita rasakan. Betul. Dan rasa-rasanya jarang ya yang ada agama yang memperbolehkan sampai seorang wanita itu bisa jadi granthi. Karena pada waktu itu aku jadi yang ngomong. Jadi ngomong kan? Gak apa-apa Bre. Ayo monggo Bre, masih dilanjutkan ya. Jangan nanti nggak selesai. Karena dikit aja nih ya. Oke, nggak apa-apa. Nanti kalau kelamaan Penji stop. Nggak, jangan. Kita mah suka dengerin. Waktu itu wanita itu dianggap nomor 2 gitu kan, direndahkan, dianggap pokoknya laki-laki yang utama. Tapi Guru Nanak demikian luar biasa sampai memperbolehkan wanita itu jadi kirtaniya, jadi granthi, bahkan mengatakan yang paling sering itu yang sering dikutip Sukyu Mendaaf gitu Jamai Raja. Luar biasa sih. Berikutnya Penji, kita mau tahu bagaimana sebenarnya peran penting seorang wanita itu apa-apa saja sampai-sampai woman empowerment ataupun emansipasi wanita itu penting gitu. Karena kan tentunya peran wanita itu nggak bisa dikesampingkan. Nah itu apa gitu? Mungkin Penji bisa menjelaskan. Silakan. Oke. Coba ya. Oke, jadi mungkin peran-peran perempuan dan laki-laki sebenarnya karena dalam agama kita setara, jadi peran-perannya sebenarnya saling melengkapi. Wah. Nah betul. Nah banyak sekali sebenarnya peran perempuan, tapi mungkin salah satu yang paling penting adalah peran ibu yang mungkin tidak bisa tergantikan ya. Mulai dari awalnya melahirkan juga sudah berat. Kemudian mendidik anaknya, memberi makan, mengajari anaknya, kemudian menjadi teman bagi anaknya juga. Itu semua kan satu proses yang panjang. Jadi mungkin salah satu peran perempuan yang sangat utama itu menjadi seorang ibu. Nah di samping itu mungkin walaupun tidak menjadi seorang ibu, banyak peran-peran penting lainnya. Misalnya kayak saudara perempuan yang mengajari adiknya, mengajari kakaknya, atau teman perempuan, atau kadang nenek juga. Itu sih. Betul. Setuju. Semua tempat dia punya peranan. Betul. Kalau dari saya mungkin ya peran dan ya setuju dengan Sharon juga di setiap posisi itu perempuan memang bisa dibilang kalau bisa dibilang malah tonggaknya gitu ya. Jadi kalau kita lihat memang semua itu awalnya kan datang dari sosok perempuan. Karena untuk membuat satu menciptakan satu lingkungan, karakter dan lain-lain gitu. Bisa dibilang kan kalau mungkin dalam berumah tangga, kehidupan ibu, bapak dan anak. Kalau bapaknya kan mungkin dianggap mereka lebih banyak di luar, bekerja. Dan keadaan di rumah itu kan lebih dikontrol, ibarat kata CEO-nya itu ya. Yang perempuan di rumah gitu ya. Jadi ya memang harus kita makanya supaya untuk melahirkan lagi keturunan-keturunan yang baik, manusia-manusia yang lebih baik, yang lebih berkualitas dan lain-lain ya harusnya memang perempuan-perempuan ini didukung dari kecil mereka memang disupport supaya untuk melanjutkan episode berikutnya masih akan membuahkan hasil-hasil yang lebih baik. Setuju. Benar sekali Penji, benar sekali. Jadi memang peran wanita itu nggak tergantikan. Dan peran wanita terutama tadi yang penyisiran katakan ibu itu sangat penting sekali, apalagi kalau mau menciptakan generasi yang hebat. Kayak kita lihat dalam sejarah kita, misalnya Carsebzade itu ibunya, neneknya itu yang luar biasa gitu ya. Termasuk Guru Devji, Mata Tripta itu pasti sosok yang luar biasa. Kemudian Guru Arjan Devji dengan Mata Gangga. Selanjutnya, Penji tadi melanjutkan yang sempat Penji singgung di awal mengenai kisah. Kita mau bagi-bagi nih. Mungkin Penji Nirma boleh ceritakan kisah-kisah tokoh wanita Sikh yang inspiratif dari sejarah. Kemudian Penji Sharon menceritakan
tokoh-tokoh Sikh wanita inspiratif di modern sekarang. Monggo silakan. Oke. Ya sejarah ya, kalau kita melihat sejarah banyak sekali sih sebenarnya yang kita tahu, yang diceritakan ke kita. Bahkan bisa jadi banyak sekali juga yang kita nggak tahu ceritanya, tidak terpublikasi ya, memang nggak tersampaikan kepada kita. Tapi kalau kita rajin mendengar kata atau kita rajin membaca, atau ketika kita membaca Gurbani, pasti setiap daripada angganya Guru Granth Sahib itu Gurbani yang disampaikan pasti ada history di balik itu. Gitu. Jadi kalau saya mungkin di saat ini, momen ini yang banyak sih, teman, kali ini saya nggak tahu kenapa hari ini dapat apa, kayaknya terlintas di kepala itu, kepengen cerita itu tentang Mata Kiwi gitu ya. Gitu. Jadi sebenarnya kalau dibawa ke zaman modern pun itu sebenarnya masih terpakai gitu. Jadi kalau saya melihatnya dari ibu rumah tangga juga gitu ya, sosok Mata Kiwi ini pada saat itu masih Ailena ya, Guru Anggat, belum bergedinya kepada Guru Anggat. Jadi beliau di saat itu memiliki 4 orang anak. Ya, waktu itu Pak Ailena ingin meninggalkan rumah. Ya, waktu itu masih Kristi Jiban ya, dia kepala rumah tangga, dia harus menafkahi anak dan istri dan segala macam ya. Waktu itu di India dengan keadaan ya pasti kita tahu lah gambaran ratusan tahun yang lalu di India. Pak Ailena itu harus pergi meninggalkan rumah, dan dia perginya itu bukan untuk kayak mungkin zaman sekarang itu, kalau orang kan suaminya, iya aku tinggal di rumah itu, suamiku pergi keluar kota kerja berbulan-bulan baru kembali. Tapi kan kembalinya membawa sesuatu, maya. Ketika kau mengizinkan suamimu pergi, ada sesuatu yang kau pasti mendapat imbalan dari kehidupannya akan lebih baik. Mungkin yang kalau hanya di dalam kota suaminya pergi, mungkin uangnya juta-juta biasa gitu. Tapi kalau karena udah keluar kota pulangnya miliaran, so far ya pasti istrinya ya, ini monggo gitu, nggak apa-apa kan gitu. Tapi kan ketika coba gitu kita bayangkan pada saat itu, nggak ada komunikasi, nggak ada apa-apa. Sekarang walaupun berbulan suami kita di luar negeri atau di luar kota, itu media itu kan gampang sekali. Ya, betul. Sometimes kita di rumah aja nggak ngomong sama dia gitu ya, gitu. Jadi bukan ke di luar kota mungkin rajin, komunikasi lebih bagus gitu. Jadi, nah kita kembali lagi ke situ. Saya melihat ceritanya itu, Pak Ailena berangkat untuk melakukan sewa, belajar tentang ilmu spiritualnya gitu ya. Dan bukan pulang untuk membawa sesuatu untuk menafkahi istrinya gitu. Jadi saya melihat bahwa kehebatan ya itu tadi, emansipasi itu dia sudah menciptakan terobosan emansipasi yang luar biasa. Dan dia melepaskan suaminya untuk pergi dalam hal yang untuk perjalanan spiritual, belajar sewa terhadap orang lain yang pada saat itu dianggap Guru Nanak gitu ya. Jadi itu sesuatu yang luar biasa gitu. Dan bagaimana kalau kita, saya lah dianggap itu, kalau suami saya pergi untuk saya pergi ya dulu berapa tahun ini, jadi ini rumah tangga ini saya serahkan ke kamu. Terus saya kan makannya gimana, terus anak-anak sekolah gimana dan semua gimana gitu ya. Dan kita tahu tujuan dia sebenarnya bukan lagi mengembangkan bisnis dan lain-lain, tujuannya yang berbeda gitu. Dan untuk bisa melepaskan kepergian suami dan seperti itu, berarti kan dia memang sudah mempercayai hukum itu seperti apa. Dan saya bisa membayangkan Mata Kiwi mengurus anaknya sendiri, bagaimana mencari nafkahnya dan lain-lain. Berarti dia memang sudah punya apa sih dibilang itu, kayak power yang luar biasa untuk menghandle itu. Kita zaman sekarang aja mungkin nggak bisa, satu gitu. Dan kedua, yang saya pelajarin dari Mata Kiwi ini ada yang sangat menarik gitu. Ketika Pak Ailena kembali dan menjadi guru ya, kan Guru Nanak berpesan bahwa kamu kembali itu ke Kedursep untuk membangun Dharamsal. Pulang itu malah udah bukan ngurus keluarganya lagi gitu kan. Guru Anggat itu berarti otomatis Mata Kiwi harus ikut bersama suaminya. Yang tadinya rumahnya hanya mereka suami istri dan anak, sekarang udah berubah. Dia nggak hanya mengurus anak dan suaminya aja, bahwa rumahnya itu berarti Guru Anggat itu udah ngajarin orang lain. Pada saat itu mendapat tugas untuk mengembangkan Sikhi, mulai dengan Gurmukhi, mengajarin Sengket dan lain-lain. Dan beliau Mata Kiwi itu harus ready dengan berbagi apa yang dia punya, bukan hanya untuk dia lagi, untuk Sengket yang lain. Dan saya yang saya dengar bahwa
dia menyatakan bahwa setiap orang yang datang itu selain mendapatkan darshan guru, mereka tidak boleh pulang dengan tangan kosong, apalagi perut lapar. Dan bagaimana mata kiwi itu dengan, kalau zaman dulu itu katanya kan di India perempuan itu masih pakai yang kalau ngomong itu masih begini, makanya pakai cuninya yang tertutup gitu. Jadi kerjanya agak repot ya kalau sini, dan dia menciptakan terobosan baru itu bahwa ini nggak bisa saya kerja kalau ini ditutup gini. Jadi dia harus membuka, dia harus ikut campur di lengger bersama saudara-saudara laki-laki yang lain yang dianggap itu yang anak, adik atau abang gitu ya. Itu dia kerjakan gitu. Dan sampai akhirnya setelah dia Gurgedi itu di guru, berarti kan ada dia sebagai istrinya guru dan lain-lain. Yang orang mendapat, maksudnya orang datang untuk memuja ya ibaratnya, untuk mendapat darshan dan guru. Tapi tidak ada hangkar di situ. Gitu. Tidak ada hangkar, tidak ada sombong, tetap nimerta. Dan kan sometimes kita melihat konotasi perempuan itu harus empower woman yang konotasinya seperti itu, tapi kan ya maunya sama tapi tidak dalam hal lain, tidak mau ada pengorbanan mungkin gitu ya. Mungkin kita harus belajar di sisi itu gitu. Kita maunya samanya aja gitu. Haknya aja, tapi di balik itu kita harus mesti belajar juga bahwa dalam Sikhi guru memberikan itu semua sama kita gitu. Tapi di balik itu juga kita butuh sosok, kita belajar bahwa kesetaraan itu dibarengin dengan kewajiban yang lain yang harus kita jalankan. Tentu. Ya, mungkin agak panjang yang kelanjutannya bagaimana mata kiwi setelah itu dia harus membantu suaminya, membantu sengget, memberikan lengger dan segala macam. Dan sampai pada akhirnya ya kehebatan bisa dibilang hari ini sampai kita bisa menjadi seperti ini adalah campur tangan dari mata kiwi ini banyak sekali. Bagaimana dia mendidik anaknya, Bibi Amro. Bibi Anoki. Bibi Amro yang ketika mata kiwi mengajarkan bahwa ketika kamu berkeluarga, selalu yang nasihat yang diberikan itu adalah nasihat bahwa kamu tuh harus membaca Gurbani. Betul. Gurbani itu bahwa kamu kerja, setiap hari bangun pagi harus kamu itu melafazkan Gurbani. Kamu harus mengingat Gurbani dalam setiap pekerjaan kamu tidak boleh berhenti juga dengan Gurbani. Dan saya agak waktu itu kan nggak tahu ceritanya, dan baru tahu bahwa pada akhirnya yang mendengar Gurbani itu jatuhnya kepada Guru Amardas. Betul. Bayangkan ketika itu kan Bibi Amro ini ternyata menikah dari sebagian dari keluarganya Guru Amardas gitu. Dan di saat itu Guru Amardas itu yang masih mencari guru, yang dia masih di Gura pada saat itu bisa disebut ya, dia masih mencari guru, dan mendengar bani itu datangnya dari Bibi Amro. Dia ini siapa? Ini apa yang kamu sebut? Ini bani ini apa? Dari mana? Dan dia menyatakan ini dari ayahku, ya ini dari baninya Guru Nanak. Itu adalah hasil dari legasinya mata kiwi. Dari mata kiwi jatuh ke Guru Amardas, dan dari Guru Amardas, dan itu tidak stop ya, dalam Sikhi itu ternyata memang luar biasa. Guru-guru kita ini menempatkan perempuan tuh selalu di level yang tertinggi kalau menurut saya. Bayangkan dari ajaran dari mata kiwi ini terhadap anaknya bisa menjadikan sampai dalam kirpa dan Guru Amardas, dan Guru Amardas ini menjadi guru ketika mendengar itu gitu. Berarti kan ini sosok perempuan yang luar biasa gitu. Dan dari Guru Amardas, dan Guru Amardas nggak berhenti di situ. Dan anaknya sendiri Mata Padi itu. Ya, jadi pada saat itu yang saya dengar bahwa Guru Amardas itu melahirkan di zamannya Guru Amardas lah, bahwa beliau melahirkan bahwa percarik wanita itu adanya di zaman, dan salah satunya Bibi Pani. Dan kita Bibi Pani itu anak siapa? Guru Arjan Dev, Guru Amardas, dan sampai hari ini sampai selesai itu berarti dari silsilahnya kerajaan keturunan mereka ya. Jadi bayangin dari ajaran mata kiwi kepada anak perempuannya, kita jadi kalau zaman sekarang kita baca bani anak itu sepele gitu ya anak-anak. Tapi kita nggak tahu bahwa kirpa, bahwa segala sesuatu yang kita rasakan sekarang itu datangnya dari ajaran seorang ibu seperti mata kiwi ini gitu. Sampai pada akhirnya yang
legacy itu nggak sampai di situ, sampai akhirnya kehormatan itu diberikan di dalam sampai guru Gansep. Kita bisa lihat namanya mata kiri itu ada di segitu menjunjung tingginya bahwa sosok perempuan itu dihargai luar biasa. Itu jadi kalau menurut saya kalau yang kita sekarang baru mau belajar, ternyata kalau kita flashback, ayo kita cari tahu sebenarnya kita udah diajar jauh dari ke belakang. Iya, betul. Wah, itu motivasi sih sebenarnya. Luar biasa banget, ya. Luar biasa banget tuh. Ya. Mungkin yang kata-kata woman empowerment yang tadi kita bilang di awal ya, itu baru hebohnya abad ini yang saya makanya lalu, saya gitu jadi baru tidak berapa ratus tahun yang lalu gitu, dan itu terjadi dan hari ini kita bangga sebagai seorang Sikh itu ternyata kalau ditarik ulur ke belakang datangnya dari mana? Dari sehebatnya sosok perempuan. Yang satu dari Bibi Nanki. Kalau pada saat itu Bibi Nanki nggak ngotot bahwa Guru Nanak ini memang dia dapat kirpa, dia memang bukan seorang anak biasa, ya kita juga nggak tahu Guru Nanak. Hari ini kita nggak jadi Sikhnya Guru Nanak mungkin ya. Dan dilanjutkan dengan sosok perempuan-perempuan luar biasa yang kita hormati ya, yang mereka itu memang punya legacy luar biasa terhadap Sikh hari ini. Wah, luar biasa. Jadi sebenarnya kita nggak usah cari sosok jauh-jauh sih sebenarnya. Flashback aja cari kita punya sendiri tuh memang mereka luar biasa. Itu tadi baru satu ya? Baru satu. Belum lagi yang yang lain-lainnya banyak sekali ya. Zaman Guru Gobind Singh. Zaman Guru Gobind Singh, bagaimana yang ibu-ibu yang anaknya dipotong-potong dibuat har itu kan butuh itu butuh apa ya? Butuh sosok memang perempuan yang tangguh, yang hebat. Yes. Luar biasa. Jadi ini udah kesetaraan tuh kayaknya udah lewat gitu. Di atas itu lagi. Nah, sebenarnya sekarang kalau menurut saya tuh bagaimana memaintain itu sih gitu. Maksudnya sekarang harusnya kita lebih kalau dibilang kan kalau orang bilang kan ya itu kan zaman dulu gitu. Karena kalau dibilang Sikia itu kan zaman dulu harus begitu. Tapi sekarang kita juga nggak tahu mau ngapain. Sekarang perempuan sekarang maksudnya ya saya lebih berharap maksudnya ya kita harus lebih bagus sebenarnya daripada zaman mereka gitu. Zaman mereka ya dan segala macam keterbatasan aja bisa berbuat yang luar biasa. Dan kita nggak sampai harus anaknya sekarang tuh jadi kalung gitu ya. Iya, sebenarnya itu gitu. Benar. Sebenarnya tinggal melanjutkan dari yang udah ada. Cuman sampai saya nggak tahu sih mungkin ya. Jadi nilai-nilainya, ajarannya kita samping. Betul. Mungkin sekarang Penji Sharon boleh bercerita tadi dari sejarah gitu udah. Wah, luar biasa. Yang modernnya nih kita yang biar nggak dibilang itu kan zaman dulu ya. Contoh sekarangnya nih kita mau dengar nih, coba. Sebenarnya tadi contoh yang udah dikasih sama Penji Nirmal tuh udah luas banget ya. Jadi kayak udah bukan hanya satu sebenarnya perempuan-perempuan Sikh di sejarah itu sebenarnya turun temurun, bahkan dari guru pertama sampai guru terakhir, bahkan setelah itu juga banyak pengorbanan yang dilakukan oleh perempuan demi untuk women empowerment ini. Nah, mungkin jika dibandingkan dengan zaman sekarang ya yang pengorbanan pengorbanan kita itu seperti yang tadi dibilang tidak harus sebesar seperti yang dulu yang sebenarnya kita lebih mungkin lebih mudah perjalanan kita sebenarnya dibandingkan dengan yang zaman dulu yang harus berkorban nyawa, bahkan kita kan hari ini tidak harus berkorban nyawa untuk menjalankan apa yang kita punya sekarang. Nah, kalau misalnya Sikh modern zaman sekarang ya mungkin saya kurang update dengan perempuan-perempuan Sikh modern di luar sana. Di luar sana saya kurang terlalu update, tapi mungkin kalau ada contoh yang menurut saya menginspirasi saya, mungkin saya bisa ambil dari yang terdekat dengan saya ya, mungkin dadima saya sih. Oke. Benar-benar. Jadi di depan mata itu. Di depan mata. Itu diamond di depan mata. Kadang-kadang kita lupa sama diamond di depan mata kita lupa. Cari diamondnya yang mana-mana. Itu guru-guru buki aku loh. Iya. Aku juga. Itu guru-guru Dadimanya Sharon itu guru-guru. Jadi segini karena beliau. Betul. Jadi walaupun mungkin ya dari tidak mendapatkan pendidikan formal seperti yang kita dapatkan hari ini, tapi pengetahuan yang beliau punya mengenai Sikhi, mengenai Gurban itu
tidak akan pernah saya dapatkan di luar sana. Meskipun saya sekolah nih SD, SMP, SMA 12 tahun, ditambah mungkin S1 4 tahun, ditambah mungkin S2 2 tahun, atau mungkin nanti S3 5 tahun, dijumlahin semua itu nilainya tidak sebanding dengan apa yang beliau turunkan ke cucu-cucunya, misalnya ke orang lain. Makanya itu jadi penting banget untuk kita bisa berdayakan diri kita, jadi kita bisa menurunkan itu ke orang lain. Jangan sampai hilang. Jangan sampai hilang. Jadi harus terus turun temurun. Jadi kayak yang tadi Penji Nirmal cerita gimana di zaman guru-guru kita. Jangan sampai rantainya putus. Jadi harus tetap ada. Tetap ada. Dan sampai ke generasi. Iya, dan dari perempuan juga. Benar. Iya. Luar biasa. Ya itu Manji itu salah satu ya kalau khususnya buat kami ya yang pada saat itu hidup di zamannya, pernah ikut di zamannya Manji yang di Siantar. Ya menurut saya beruntung banget. Bayangan ya itu di Siantar yang bukan di zaman sekarang ya. Kita tuh dapat ya menurut saya kalau saya flashback itu blessing buat saya. Saya di usia kecil itu maksudnya bisa ketemu guru yang strict banget gitu ya, bukan yang ya strict banget, pokoknya disiplin gitu, baca tuh nggak boleh salah, dan itu memang bener gitu. Bahkan ya zaman dulu gitu mungkin sepele gitu, bahkan sampai terkadang itu kebawa sampai sekarang. Saya mikir kenapa di umur 40 tahun baru sadar ternyata itu belajar baca yang bener gitu ya. Kan sekarang kan harus hentiya ulang lagi gitu, jadi nggak bisa. Wah itu memang James, nggak tahu nih ada lagi nggak yang kayak gitu. Mungkin Penji Nirmal nanti bisa. Wah Guruji belum jauh. Iya harus melanjutkan, makanya tugas Penji. Iya, jadi Kirpa itu sih harusnya dengan Kirpa ya. Iya. Semua mungkin mau, tapi kalau Kirpanya belum dapat gimana? Betul. Tapi harus ada effort lah. Betul. Effort udah ada ya. Baik. Guru Namek Learning Center itu. Baik, ya. Nanti kita bicara itu satu episode. Penji harus datang satu kali lagi nanti. Wajar aja. Orangnya gitu lagi. Iya, benar. Luar biasa deh. Berikutnya Penji. Penji sekalian. Tadi kita udah bicara supaya jangan sampai rantai putus, jangan sampai ada yang wanita-wanita yang kehilangan jati dirinya. Kira-kira apa ini langkah konkret yang Penji bisa lakukan atau Sengget yang menonton bisa lakukan supaya bisa empower para wanita-wanita, buat wanita-wanita sekini maju, tambah tangguh lagi, dan seterusnya luar biasanya itu bisa berlanjut terus gitu. Kita dibilang itu mereka itu adalah Sikh ya. Ya jiwanya Sikhnya, berarti mereka memang Sikh, mereka hanya mengikuti apa kata gurunya, mereka tinggal ngikutin aja. Jadi ibarat kita sekolah, kan kita dibilang Sikh itu murid. Ya udah saya jadi Sikh nih. Ya kalau jadi Sikh berarti kan sekolah. Jangan cuma judulnya sekolah tapi nggak pernah masuk sekolah gitu. Kan gimana sih itu? Kan kita bilangnya saya Sikh, berarti saya Sikh, berarti saya muridnya, muridnya guru. Gurunya siapa? Guru Nanak. Ya kalau kita